Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan. Salah satu di antara nikmat yang kita rasakan keseharian adalah yakni kita masih hidup hari ini, kita masih sehat hari ini, kita bisa mampu melakukan apapun itu di hari ini, dan sampai kepada nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat pekerjaan kita masing-masing menuju rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, para tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini tentu sungguh terasa sangat singkat. Itu artinya seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tentu sesuai dengan kodratnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang menjadi pertanyaan besar bagi kita hari ini adalah yakni saat ini kita sedang di mana, dan kemudian kita hendak kemana, dan kemudian bagaimana kita pulang kampung menghadap Allah dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang lempang, atau dalam keadaan yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang kita rasakan hari ini tentu itu bahagian daripada proses kehidupan yang kita jalani, yang hari ini kita banyak melakukan berbagai kegiatan amalan-amalan kebaikan. Maka tentu amalan-amalan kebaikan itu adalah bahagian daripada jembatan kita menuju tempat yang sebenarnya, yakni tempat di akhirat kelak nanti yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat begitu banyak kalangan-kalangan manusia yang lupa bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat lupa dan mudah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
akan tetapi sangat berat dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau kita melihat dalam kitab Hayatus Salaf yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Natsir bin Toyar, beliau sampaikan bahwasanya ada beberapa cara Allah menguji hambanya agar hambanya ini senantiasa ingat kepada Tuhannya. Yang pertama, kata Imam Ahmad Natsir bin Toyar ini adalah yakni al-khalilun faraqahilahu, yang artinya adalah bahwa Allah akan pisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Maksudnya adalah dalam kehidupan ini setiap manusia, setiap makhluk hidup, apakah orang yang kita benci, apakah orang yang kita sayangi, apakah orang yang paling kita cintai dan sayangi, tentu muaranya adalah akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dalam kajian tasawuf disebutkan sebenarnya tidak ada musibah yang datang melainkan inilah cara kita, cara Allah memberikan kepada kita agar keimanan dan kekokohan kita ini senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketika ada yang kita rasakan dalam hidup ini, ada yang meninggal dunia, ada yang Allah ambil nyawanya, maka itu bukan berarti bentuk kebencian Allah kepada manusia itu, melainkan itu adalah bagian daripada bentuk kasih sayang Allah kepada manusia tersebut, agar keimanannya, agar pemikirannya, agar hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa manusia ini adalah memang produknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu menghidupkan manusia ketika sudah mati. Sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu memberikan nyawa kepada manusia. Maka inilah bahagian daripada bentuk keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji bagi siapapun hambanya, baik itu ketika Allah cabut orang yang paling ia cintai, baik itu emak kita, baik itu ayah kita, baik itu saudara kandung kita, atau orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Kita harus meyakini bahwa dalam berbagai kalangan ilmu disebutkan bahwa ketika musibah yang datang itu bukanlah musibah yang sesungguhnya, akan tetapi itu juga bahagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita harus memahami kesenangan, kebahagiaan, kesulitan, kemiskinan, kekayaan itu bukan berarti adalah musibah bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Akan tetapi kita harus pahami jabatan yang kita sandang, kekayaan yang kita pegang, kesenangan yang kita peroleh, itu juga bahagian ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau kita mampu mengintrospeksi, bermuhasabah dan mengelola bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan yang kita sandang embel-embel tersebut akan bermuara kepada kebaikan dan kepada kebermanfaatan bagi diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, para tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita pahami. Kalau Allah mencabut nyawa orang yang kita sayangi, itu adalah bukan berarti bentuk kebencian Allah kepada kita, akan tetapi begitulah Allah menguji keimanan manusia agar kita ini tersadarkan. Sebab manusia dewasa ini banyak yang belum memahami dirinya ini sebagai manusia. Banyak terkadang manusia ini merasa Tuhan, merasa penguasa, sehingga bisa melakukan kezaliman-kezaliman apapun yang ia inginkan. Maka ini harus kita pahami nasihat-nasihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Natsir bin Toyar ini. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Ahmad Natsir bin Toyar ini adalah yakni al-faqru minal mal, yang artinya Allah miskinkan harta kita. Kalau kita melihat dalam keseharian,
Terkadang kita diuji dengan berbagai ekonomi, diuji dengan berbagai kesehatan, bisnis dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sering mengeluhkan bahwa yang keluar dari mulut kita ini adalah kalimat-kalimat yang kurang baik. Dan kemudian juga Allah tarik dengan berbagai cara Allah harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, harta yang kita damba-dambakan. Dan kemudian harta inilah yang akan kita harapkan untuk masa depan yang berikutnya. Dan kemudian kesemuanya itu Allah ambil semuanya. Dan ini adalah bukan bahagian daripada kebencian Allah kepada manusia tersebut. Akan tetapi ini adalah bahagian daripada bentuk kasih sayang Allah kepada manusia tersebut, agar manusia ini senantiasa ingat dan patuh dan beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita hubungkan relevansinya dengan zaman saat sekarang ini, kalau misalnya kesulitan yang kita hadapi dan kemudian keterpurukan yang kita hadapi, jangan kita sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dalam konteks ini adalah hikmah yang bisa kita ambil agar kita senantiasa bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhir daripada berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yakni kita meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho kepada kita, kalau Allah ridho kepada manusia, maka seluruh apapun yang bersifat irasional bisa menjadi rasional. Seluruhnya yang bisa di luar dugaan manusia, kalau Allah izinkan, maka seluruhnya bisa memberikan kontributif kepada kita pribadi. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, para tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenarnya kalau cerita harta, tentu banyak aturan main yang sudah diberikan di dalam Al-Quran, di dalam Islam, yakni dengan berzakat, dengan bersedekah, dengan memberikan bantuan kepada orang lain, dengan berbagi rasa kepada orang lain. Maka ini yang harus kita pahami. Jangan sampai uang harta yang kita simpan ini adalah itu menjadi momok yang besar bagi kita. Maka Al-Quran melalui Islam memberikan aba-aba kepada kita agar manusia ini bermuara, jangan sampai hidupnya serakah, jangan hidupnya sampai rakus, jangan manusia ini sampai mau menang sendiri dan kemudian ingin menguasai dunia ini dengan sepenuhnya tanpa ada kurang satupun. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Al-Imam Ahmad Natsir bin Toyar ini kepada kita memberikan pencerahan yang baik agar harta-harta yang kita simpan hari ini kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang dimaksud di sini adalah yakni jihad dengan menghidupkan manusia, bukan mematikan manusia. Banyak terkadang opini yang timbul ketika ada seseorang yang ingin jihad, dia sampai memberikan kematian kepada orang lain, yang sampai membumi hanguskan manusia, dan itu adalah opini yang salah. Akan tetapi dalam konteks Al-Quran, bahwa jihad yang dimaksud dalam Al-Quran adalah jihad dengan harta. Apa yang kita punya, Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita berikan. Akan tetapi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yakni amalan sedekah, amalan zakat yang memang sedikit kita berikan, akan tetapi rutin kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah al-amrodu fil abnan, yakni Allah datangkan penyakit di dalam tubuh kita. Menurut Al-Imam Ahmad Natsir bin Toyar ini, bahwa cara Allah menguji hambanya yakni dengan didatangkannya penyakit di dalam tubuh kita ini. Kalau kita melihat dalam Al-Quran yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqin afala yaqilun. Sengaja aku tambahkan usiamu, sengaja aku panjangkan umurmu agar kamu mampu berpikir. Maksudnya adalah bahwa dengan bertambahnya usia kita hari ini, dengan bertambahnya umur kita hari ini, bukan berarti sengaja Allah panjangkan dengan melakukan
perbuatan-perbuatan maksiat, akan tetapi Allah berikan kita usia yang panjang agar kita mampu berpikir, bermuhasabah diri, apa yang akan kita bawa bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seberapa panjang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita ingat adalah bahwa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi ini kurang lebih sekitar 63 tahun lamanya. Maka tentu yang menjadi pertanyaan besar bagi kita hari ini adalah berapa usia kita hari ini agar sama seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau usia kita hari ini 40 tahun, maka kurang lebih 23 tahun lagi kita mengarungi kehidupan yang fana ini. Kalau usia kita hari ini 50 tahun, maka kurang lebih 13 tahun lagi kita hidup di dunia ini. Kalau usia kita 60 tahun, kurang lebih 3 tahun lagi kita hidup di dunia ini. Lantas, apa yang menjadi bekal yang harus kita bawa, yang harus kita pertanggungjawabkan? Sebab seluruh harta yang kita cari, harta yang kita simpan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, khatib mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa ada 3 cara bagaimana Allah ingin menguji hambanya agar kita ini, manusia ini yang tak taat kepada Allah ini, bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-qalilun faraqahilahu, yakni Allah pisahkan kita dengan orang yang kita cintai, emak kita, ayah kita, anak kandung kita, atau orang-orang yang kita sayangi. Ketika sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-faqru minal mal. Ketika Allah berikan kita kemiskinan, maka itu juga bahagian daripada nikmat yang luar biasa. Andai saja harta kita banyak berlimpah luah, bisa memungkinkan kita ini lebih banyak maksiatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah al-amrodu fil abnan, yakni Allah datangkan penyakit di dalam diri kita ini agar mulut kita ini senantiasa terucap kalimat-kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat yang baik, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian agar kita sadar bahwa diri kita ini akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardul marba khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa li dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.